Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Petang hari ini kita berhenti dulu sejenak untuk PA tentang perkemahan di perjalanan. Karena ada satu materi PA yang sangat penting sekali yang perlu kita pelajari. Dan nanti setelah itu kita sambung kembali perkemahan di perjalanan. PA yang sangat penting ini adalah PA yang nantinya akan membuat kita lebih mengenal tentang pribadi kita masing-masing. Akan dimensi-dimensi yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Sehingga kita lebih benar di dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk teristimewa berinteraksi dengan Tuhan. Apa yang kita mau pelajari ini adalah peran dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu, sebetulnya apa itu roh kita manusia, bukan Roh Kudus, roh kita manusia. Dan apa itu sesungguhnya jiwa kita. Lalu apa sesungguhnya akan tubuh kita. Dan bagaimana ketiganya itu saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga bersinergi menjadi satu kesatuan, yaitu diri kita. Ketika saudara meninggalkan tubuh saudara, saudara berjalan-jalan dalam wujud roh, maka mungkin saudara tidak disapa oleh teman-teman saudara. Apa sebabnya? Karena teman-teman saudara tidak kenal saudara. Ketika tubuh saudara mengalami suatu perubahan, katakanlah karena sakit penyakit, ataupun sengaja karena operasi plastik, mungkin juga teman-teman saudara tidak menyapa saudara karena tidak mengenal saudara. Jadi lihatlah di sini, seringkali kita itu saling mengenal karena kita ingat akan wajah kita, wajah teman kita. Sehingga kita tahu ini adalah teman kita, dari jauh pun kita melihat dia. Misalnya kita tidak bisa menyapa dia, tapi kita tahu dari jauh, oh dia lagi ada di sana, di sebelah sana, jalan-jalan bersama keluarganya, itu teman saya dan sebagainya. Karena sudah mengenali apa? Tubuhnya. Saudara bukan mengenali jiwanya dan saudara bukan mengenali rohnya. Paling parah di sini ketika orang-orang yang harusnya mempunyai satu kesatuan roh, tapi ternyata hanya saling mengenal tubuh. Kesatuan roh ini harus terjadi pada suami istri, orang tua dan anak. Tapi seringkali orang tua dan anak, suami dan istri hanya mengenali pada tingkat tubuh. Bahkan tidak kenal jiwanya, apalagi rohnya. Oleh sebab itu kita mau belajar hal ini, supaya kita mengenal diri kita, dan kita bisa memaksimalkan kehidupan kita di dunia ini. Saya akan mengajak saudara sekalian untuk masuk dalam PA ini secara perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya saudara benar-benar memperoleh isinya, dan bukan hanya mengerti secara teoritis. PA ini tidak sedang mengajarkan teori, tapi PA ini sesungguhnya mengajak kita semua untuk kita menghidupkan bukan saja dimensi jasmani kita, tapi juga dimensi kejiwaan kita dan dimensi roh kita. Bagaimana ini kita bisa menghidupkannya? Kita akan mulai PA ini. Bagaimana sesungguhnya manusia itu dibentuk oleh Tuhan? Bagaimana sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dikatakan di sana manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia menjadi makhluk yang hidup ini diciptakan berdasarkan dua unsur. Itu sebabnya pandangan ini dikatakan dikotomi. Artinya dipandang dari dua unsur. Karena nanti yang kita pelajari lebih lanjut adalah trikotomi. Roh, jiwa, dan tubuh. Sedangkan di sini ayat ini menunjukkan dua unsur, dikotomi. Unsur pertama adalah debu tanah. Debu tanah ini adalah material. Debu tanah ini adalah jasmani debu tanah. Saudara bisa melihat debu tanah di mana saja.
Mau saudara pergi ke luar negeri sekalipun, saudara tetap melihat debu tanah. Cuma debu tanahnya beda, bukan debu tanah Indonesia, tapi saudara kebetulan lagi pergi ke Jepang, saudara lihat debu tanahnya Tokyo. Kebetulan saudara pergi ke Sydney, saudara lihat debu tanahnya Australia di sana. Tapi debu tanah itu adalah materi, itu adalah jasmani. Jadi kita diciptakan dari dua unsur. Pertama adalah unsur jasmani, materi, debu tanah. Yang kedua adalah nafas hidup. Ini non materi, bukan materi. Ini rohani. Sehingga hal ini sulit sekali kalau mau dipaksakan untuk dilihat secara jasmani. Tapi kalau saudara belajar untuk melihat yang rohani dengan cara rohani, saudara akan mampu. Kita akan mampu. Kalau kita melihat yang rohani dengan cara rohani. Kalau kita melihat yang rohani dengan cara jasmani, ya nggak bisa. Itu berbeda alamnya. Tapi dua unsur, debu tanah, materi, jasmani, dan nafas hidup, non materi atau rohani. Sekarang itu adalah ketika manusia itu dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Sekarang bagaimana ceritanya ketika manusia itu mengalami apa yang namanya kematian? Apa itu kematian? Mari kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Hal ini dibicarakan oleh Allah yang sama sekali dalam ayat Kejadian 3 ayat 19 hanya menyinggung masalah materi, hanya menyinggung masalah jasmani. Itu karena apa? Karena manusia berdosa dan manusia terjerat di dalam dosa jasmani itu. Disitulah dikatakan, ditekankan di sana bahwa karena dari situlah, dari tanah engkau diambil, maka sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi kita lihat ayat berikutnya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sini jelas. Jelas artinya kematian adalah ketika materi itu terpisah dari yang non materi. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup ketika yang materi digabungkan dengan yang non materi. Debu tanah digabungkan dengan nafas hidup. Hal ini penting. Sebab nanti kita akan mengenal diri kita. Selama ini seringkali hidup kita tidak seimbang. Kita seringkali mendandani debu tanah kita. Saudara nyisir, saudara berhias, saudara mandi. Itu apa semua yang saudara lakukan? Debu tanah itu yang diurus. Ada orang-orang yang sengaja diet, sengaja olahraga, ya, pergi ke gym, olahraga dan sebagainya, minum suplemen supaya apa? Badannya berotot, berbentuk dan sebagainya, dan memang badannya itu, ya, orang mengatakan six pack itu adalah apa? Debu tanah. Debu tanah itu diurus mati-matian. Debu tanah itu yang dirawat luar biasa. Ada jerawat satu aja, waduh hebohnya luar biasa. Itu diurus. Lihat cermin pagi-pagi, menjerit seluruh rumah, datang ada apa? Jerawat katanya. Wah, luar biasa. Cari dokter yang paling hebat. Salah obat, merah-merah malah enggak karuan. Pergi ke dokter lain. Semuanya cari untuk apa? Debu tanah. Tapi hal nafas hidupnya yang non materi dilupakan. Yang rohani ini dilupakan. Tidak pernah dirawat, tidak pernah diurus. Saya ingin bandingkan saudara dengan masalah makanan. Kalau saudara tidak makan, mungkin karena bukan puasa ya, tapi memang benar tidak makan gitu. Karena saudara sedang banyak pikiran, nggak pengen makan. Saudara nggak enak, saudara nggak makan. Sehari, saudara nggak segera mati. Enggak. 2 hari saudara nggak makan. Minum pun saudara enggak.
Enggak mati, saudara. Tidak langsung meninggal. Tapi apa? Lemes. Lemes, mau ngangkat tangan sendiri aja berat. Apalagi ngangkat barang di tangan itu. Wah, udah gak kuat. Karena apa? Gak ada tenaga. Gak ada energi. Makanya perlu makan. Coba lihat. Orang-orang yang kerjanya fisik sekali, makanannya luar biasa. Lebih banyak makanannya daripada piringnya. Piringnya kecil sekali, makanannya nasinya luar biasa. Itu bukan rakus, memang dia butuh tenaga. Kalau saudara yang kerjanya pakai otak, mikir tenaga nggak terlalu banyak dipakai, mungkin makanannya nggak banyak-banyak. Apalagi saudara ngerti, wah nanti saya makan nasi banyak-banyak, nanti saya gemuk lagi dan sebagainya. Saudara bisa menganalisa. Nah, ketika yang rohani, nafas hidup yang non-materi, tidak diberi dalam tanda kutip makan, kasusnya sama. Yang rohani ini, yang non-materi ini akan lemes. Akan lemah, akan tidak berdaya. Berhadapan dengan masalah kecil aja sudah nggak mampu. Kenapa? Karena nggak kuat. Yang rohaninya nggak kuat. Nggak pernah dikasih makan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti. Roti untuk yang debu tanah. Tapi dari firman, semua firman yang keluar dari Tuhan. Firman Tuhan untuk yang rohani. Orang yang gak makan, sehari, 2 hari, gak langsung mati. Begitu juga rohani. Yang gak dengar firman Tuhan, gak terima firman Tuhan, ke gereja juga hari Minggu, minggu depan aja, minggu depan aja gitu ya. Orang seperti ini rohaninya lemes, gak langsung mati enggak. Tapi suatu saat, secara tetap akan turun kualitas rohaninya dan mati rohani. Satu. Kedua, kalau saudara baca di sini pada Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu, perhatikan di sana, kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi lihat saudara di sini, kematian akan memisahkan antara yang debu dengan yang roh. Antara yang materi dengan yang non-materi. Yang materi biar saudara rawat setengah mati luar biasa, jutaan rupiah tiap bulannya keluar biayanya, itu akan kembali ke tanah. Tapi yang roh ini akan kembali kepada Allah. Seperti apakah model roh saudara ketika kembali kepada Allah? Apakah compang-camping, babak belur? Seperti ketika bapak itu menyambut anaknya yang bungsu, yang kembali dari tempat penjagaan babi, karena anak itu terhilang, compang-camping, kurus kering, kotor, bau dan sebagainya. Apa seperti itu roh kita nanti ketika kembali kepada Allah? Karena apa? Karena gak pernah diurus, gak pernah dirawat, gak pernah diberi makanan, dalam tanda kutip makanan rohani. Kematian adalah ketika materi terpisah dari non-materi. Dan ketika materi itu terpisah dari non-materi, orang tadi tidak disebut sebagai manusia lagi. Sebutnya sebagai jenazah. Jenazahnya bapak itu disemayamkan di mana? Enggak ada yang dikatakan, Bu, saya mau bertemu dengan bapak. Bapak disemayamkan di mana? Oh, masih hidup, orangnya marah, tersinggung lah dia. Dipakai kata-kata disemayamkan. Jenazahnya bapak ini tidak disebut namanya. Namanya udah nggak jelas lagi, udah jenazah. Mungkin mayat. Kalau di meja untuk uji coba anak-anak sekolah, kuliah, kedokteran, yang nanti akan dibedah-bedah, diteliti dan sebagainya, itu sudah mayat. Itu tidak lagi disebut manusia. Karena apa? Karena sudah terpisah. Disebut manusia, Kejadian 2 ayat 7 tadi,
ketika yang non materi menjadi satu dengan yang materi. Kelahiran, kematian, dua peristiwa ini terjadi tanpa persetujuan manusia itu. Ya, yang benar loh ini, tapi ada juga orang yang bunuh diri, ada juga ya. Bom bunuh diri, orang bunuh diri. Jadi kematiannya dia tahu persis tanggalnya, waktunya, jamnya, tahu persis gitu. Tapi yang sebenarnya nih, kelahiran kita dan kematian kita itu adalah peristiwa yang tanpa persetujuan kita. Saudara pernah ditanya sama Tuhan enggak? Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kamu lahir ya? Pernah saudara ditanya gitu enggak waktu dulu sebelum saudara lahir? Enggak pernah kita ditanya. Atau sekarang sudah ada di dunia, Tuhan berfirman, pernah enggak saudara ditanya, mau enggak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saudara meninggal dunia? Kelahiran dan kematian adalah tanpa persetujuan manusia. Apa artinya? Artinya tanpa pertimbangan akal manusia. Kalau pertimbangan akal manusia itu, minta persetujuan itu adalah, setuju nggak kalau kita nanti liburan ini pergi jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Manala, Timor Leste luar negeri loh Timor Leste. Saudara kan mikir, punya waktu nggak? Dan terutama sekali punya uang nggak? Punya uang, uangnya sayang nggak buat pergi-pergi gitu? Nanti pulang dari sana miskin gua. Terus punya waktu nggak? Akal budi saudara menentukan jawaban ini, ya. Oke, setuju atau saya tidak setuju. Tapi ketika saudara meninggal dunia, akal budi saudara tidak mempertimbangkan apa-apa. Sepenuhnya merupakan keputusan Tuhan. Saudara lahir, keputusan Tuhan. Saudara meninggal dunia, keputusan Tuhan. Coba Pengkhotbah 8 ayat 8. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Dikatakan di sini tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Ya, tidak ada. Jadi betul-betul itu di luar pertimbangan akal manusia. Saya hendak masuk ke masalah akal manusia ini. Karena ketika tubuh itu meninggal dunia, coba saudara cek. Mereka yang sudah menjadi mayat, sudah meninggal dunia, saudara periksa. Otaknya masih ada enggak? Masih ada. Saudara belah kepalanya, otaknya masih ada. Tapi tidak ada akal budinya. Tidak ada pertimbangannya. Tidak ada kemauannya. Saya nggak bisa tanya kepada mayat itu. Yat. Ya, kok Yat ya, kalau kayak nama Rohiyat kayak gitu. Mayat maksudnya. Ini untuk di peti mati kamu memakai jas yang warna apa? Nggak ada kemauan. Diam aja dia. Malah kalau dia jawab, serem. Loh, otaknya masih ada nggak? Ada. Mulutnya ada. Lidahnya ada, komplit, semuanya komplit, komplit. Tapi nggak punya kemauan, nggak punya pertimbangan sama sekali. Lah di mana akal budi ini letaknya? Ternyata akal budi itu tidak terletak pada debu tanah. Apa terletak pada roh? Nanti kita akan jawab hal ini. Coba baca dulu Mazmur 104 ayat 29. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ada istilah mengambil roh. Itu sebabnya banyak orang mengenalnya sebagai mencabut nyawa. Serem amat ya mencabut nyawa. Ada orang-orang nggak berani ke dokter gigi karena apa? Dokter gigi itu tukang mencabut gigi. Ngeri jadinya. Padahal belum tentu kan. Itu istilah yang dipakai. Mengambil roh mereka. Ngambil. Menarik kembali roh mereka. Menarik kembali
akan kehidupan mereka. Maka dikatakan sini mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kita lihat di sini ada keterpisahan antara roh dengan tubuh. Ini dikotomi. Yang materi itu tubuh, jasmani. Yang non materi itu nafas hidup, itu roh. Itu kalau kondisinya orang lahir, orang diciptakan, dan orang mati. Bagaimana ketika orang dihidupkan kembali? Lukas 8. Semua ini saya berdasarkan Alkitab ya. Banyak sekali uraian tentang roh, jiwa, dan tubuh, versi macam-macam orang, versi macam-macam ajaran yang akhirnya sesat. Sedangkan kita tidak mau seperti itu, dasarnya Alkitab. Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Agak panjang, ini pelan-pelan aja bacanya. Lukas 8 ayat 49 sampai dengan 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ketika ada seorang dari anggota keluarga saudara meninggal dunia, saudara harus memeriksakan anggota keluarga saudara yang meninggal dunia itu kepada dokter. Dokter nanti memeriksa dan menyatakan ya orang ini sudah meninggal dunia. Saudara dikasih surat pengantar bahwa dari dokter bahwa ini sudah meninggal dunia. Apa dasarnya dokter tadi mengatakan orang ini meninggal dunia? Dasarnya adalah karena tanda-tanda kehidupan yang ada pada organ-organ tubuh si orang tadi sudah tidak berlangsung, tidak berjalan dengan normal. Jantungnya sudah berhenti berdetak. Ya, nadinya sudah tidak berdetak. Mungkin malah sudah dingin. Bahkan mungkin sudah mulai bengkak. Sudah dilihat pupil matanya sudah tidak ada tanda bahwa dia hidup. Makanya dibuka matanya, dipakai senter, dilihat. Oh, dasarnya dokter memeriksa dan menyatakan orang ini meninggal dunia. Dasarnya apa? Dengan melihat tubuh orang ini. Dengan melihat yang materi. Dengan melihat debu tanah. Debu tanah ini oleh dokter dilihat, oh udah mati. Gak ada satupun dokter yang mengatakan, saya melihat orang ini tidak ada rohnya. Terus menyatakan, orang ini sudah meninggal karena tidak ada rohnya. Nah ada. Karena itu bukan wilayahnya dokter. Dia tidak tahu roh itu apa, kehidupan itu apa. Saudara sepupu saya, seorang dokter ahli bedah yang menjadi kepala rumah sakit di Jawa Timur. Saya berkali ngobrol dengan dia tentang apa itu kematian. Dasarnya apa kamu sebut itu kematian? Kalau kita bisa mengatakan bahwa orang itu sudah mati, walaupun dia masih hidup. Sekali lagi, orang itu sudah mati walaupun masih hidup. Karena apa? Rohnya udah mati. Walaupun secara medis dia masih hidup. Di situ misterinya. Kondisi ini yang membuat orang-orang di rumah Yairus ini mengatakan bahwa anakmu itu sudah mati. Tidak usah minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anakmu yang tadinya sakit. Sekarang sudah mati. Sudah, finish, selesai. Game over. Mereka kok tahu bahwa anak ini meninggal? Sudah mati. Ya karena tanda-tanda fisik, tanda-tanda debu tanah.
Apakah tanda debu tanah ini salah? Enggak salah. Sebab unsurnya dua, debu tanah dan nafas hidup. Kalau debu tanah ini tidak menyatakan dirinya hidup, sekali lagi, kalau debu tanah ini tidak menyatakan dirinya hidup, berarti dia mati. Kalau dia masih hidup, dia harus menyatakan dirinya hidup, walaupun dia mungkin koma, tidak sadar diri. Tapi harus menyatakan dirinya itu hidup. Tapi ini tidak, semuanya berhenti, sistem di tubuhnya berhenti. Jadi dia sudah mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia tidur. Tidur dan mati itu beda jauh. Tidur itu adalah orang yang berada dalam kondisi yang pasif, tapi roh dan tubuhnya masih menjadi satu. Antara yang non-materi dengan yang materi masih menjadi satu, tidak terpisah. Kapan-kapan nanti saya akan ajak saudara untuk PA tentang tidur dan mimpi. Itu menarik loh. Bagaimana orang bisa masuk ke dalam alam mimpi. Apakah mimpi bisa di-request enggak? Saudara pengen mimpi ketemu dengan mantan saudara yang dulu waktu saudara SMA gitu. Bisa enggak saudara request gitu mimpi? Dan apa yang terjadi dengan roh saudara. Dan sebagainya, nanti kapan-kapan ya kita bahas tentang apa itu tidur. Apa itu tidur. Gitu. Orang bisa tidur sambil melek loh. Saking ngantuknya, saking capeknya, tapi dia takut sama guru, takut sama dosen. Jadi melek gini tapi tidur. Dia nggak terima apa-apa, pasif. Jadi nanti. Tuhan Yesus bilang ini dia tidur. Artinya tidak terpisah antara yang non-materi dengan yang materi. Loh kok bisa gitu? Padahal semua orang di rumah Yairus lihat bahwa ini orang sudah meninggal kok anak ini. Tuhan Yesus melihat dalam dimensi yang lebih besar, yang lebih luas. Dimensinya bukan dimensi manusia lagi. Ternyata dalam kematian yang memisahkan antara materi dan non-materi ini, tergantung sekarang dimensi apa yang kita pakai. Kalau dimensi manusia, iya. Tapi kalau dimensi Tuhan, jangan-jangan ini berada dalam kondisi yang masih berhubungan antara yang non-materi dan materi. Cuma berada dalam jarak yang jauh. Antara yang materi, debu tanah, dengan nafas hidup ini berada dalam jarak yang jauh. Tapi masih berhubungan. Hubungan jarak jauh, bukan pacaran. Hubungan jarak jauh ini antara. Nah, Tuhan panggil kembali roh itu. Dikatakan di sini pada ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah, perhatikan di sana, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kembalilah roh anak itu. Berarti roh itu memang sempat keluar, tapi dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Saudara melihat ini sebagai sesuatu yang ajaib. Kita semua melihat ini sebagai mujizat. Buat Tuhan Yesus biasa aja. B aja kali, anak sekarang ngomongnya biasa aja. Biasa aja gitu. Biasa saja ini bukan sesuatu yang luar biasa kata Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang di dalam dimensi Tuhan, dimensi Allah, hal mengembalikan roh ini hal yang biasa. Tidak ada masalah. Seperti Lazarus ketika dibangkitkan. Tapi yang kita pelajari di sini, ternyata kondisi hidup, kondisi mati, kondisi bangkit itu ditentukan oleh apa? Roh orang itu. Pegang itu. Ini penting. Bukan ditentukan oleh tubuh, bukan ditentukan oleh debu tanah, tapi ditentukan oleh nafas hidup. Sekali lagi, kondisi orang itu hidup, orang itu mati, atau orang itu bangkit kembali, ditentukan oleh roh orang itu. Jadi kalau saudara bertanya bagaimana ini ada orang yang saya kenal, orangnya sangat baik, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tapi meninggal dunia ketika kecelakaan pesawat terbang. Dan pesawat itu hancur. Tubuh orang ini tidak ditemukan. Gimana nanti di hari kebangkitan? Enggak penting dengan tubuh orang itu yang hancur. Mungkin sudah dimakan ikan. Kalau tidak dimakan ikan, orang mati juga
dikuburkan hancur di tanah. Tidak penting itu. Yang penting apa? Rohnya masih ada. Rohnya itu yang disimpan. Rohnya itu yang akan dikembalikan. Lalu lagi tubuhnya bagaimana? Tuhan berkuasa untuk memberikan tubuh kemuliaan. Di situ Tuhan beri tubuh yang baru. Di dalam masa ketika Tuhan Yesus nanti kelak kemudian hari datang, Tuhan beri tubuh kemuliaan. Bukan roh yang baru, bukan. Roh yang diperbarui iya, tapi bukan roh yang baru. Nanti kita akan lihat bagaimana sih sesungguhnya yang namanya pertobatan. Bagaimana yang sesungguhnya yang namanya lahir baru yang ditanyakan oleh Nikodemus. Apa itu sesungguhnya? Kita merasa diri mengerti tentang itu, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh mengerti dengan tepat. Kita perlu tahu dengan persis seperti apa konsep yang Tuhan berikan. Roh itu menentukan. Sehingga ketika Allah menghembuskan nafas hidup, saat itulah manusia memiliki roh dari nafas hidup. Jadi kapan roh manusia itu diciptakan? Apakah roh saya ini sudah ada dari sejak zaman dulu? Zaman dinasti Ming, dinasti Qing gitu. Zaman dulu roh saya sudah ada belum? Belum ada. Roh saya baru diciptakan oleh Allah di dalam kandungan ibu saya. Ketika Allah menghembuskan nafas hidup kepada janin yang nantinya menjadi diri saya. Itulah saatnya manusia memberi atau menerima ya, penciptaan roh. Ya, kita nanti mau bicara tentang apa? Roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya tubuh saudara loh yang diciptakan oleh Allah, tapi roh saudara diciptakan oleh Allah. Roh saudara diciptakan oleh Allah. Debu tanah tadi diciptakan oleh Allah untuk menjadi yang materi, yang jasmani. Dan nafas hidup itu menciptakan roh dalam diri saudara. Yang membuat kita menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7 tadi. Manusia menjadi makhluk hidup karena roh yang diciptakan oleh Allah. Ayub 33 ayat 4. Ini semua ayat-ayat yang saya berikan nih, ayat-ayat kunci semua yang bisa saudara pakai buat catatan saudara ya, untuk mempelajarinya lagi. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Perhatikan di sana. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah itu kenapa disebut roh Allah? Karena Allah memang pada dasarnya roh. Allah yang roh itu sudah membuat aku. Itu sebabnya hal ini penting ayat 4 ini. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kalau tidak ada ini saya tidak hidup. Jadi saudara perhatikan bahwa oh iya ya, hidup saya ini sangat bergantung kepada Allah. Pada belas kasihan kemurahan Allah yang luar biasa. Aku diciptakan oleh roh Allah. Siapa aku ini? Aku ini adalah rohku diciptakan oleh roh Allah. Dan nafas hidup itu menghidupkan aku. Baca lagi Sakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dikatakan di sana, Allah itu menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi ketika nafas hidup diberikan oleh Allah kepada kita, nafas hidup itu tidak menjadi mekanisme nafas hidup terus, tidak. Tapi nafas hidup yang diberikan kepada saudara dan saya itu menjadi roh. Rohnya siapa? Roh kita yang diciptakan oleh Allah. Perhatikan di sana ayat Zakaria 12 ayat 1 tadi. Bagian akhir. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Menciptakan roh dalam diri manusia.
Itu sebabnya nanti saudara akan mengerti. Saudara tidak bisa berhubungan dengan Allah dengan tubuh saudara. Kalau berhubungan dengan sesama manusia, bisa dengan tubuh kita. Salaman, mau pelukan, mau teman-teman, bisa dengan tubuh kita. Saudara tidak bisa berhubungan dengan Allah dengan jiwa saudara. Itu sebabnya orang banyak kepleset ketika mencoba mencari tahu tentang Allah. Atau mendirikan, istilah saya, mendirikan ilmu teologia. Mendirikan ilmu teologia, membatasi Allah yang maha besar itu, dibatasi sempit ke dalam otak kita yang kecil. Orang mencoba mengenali Allah melalui apa? Akal budi. Melalui kemampuan otaknya, kemampuan jiwanya. Pemikiran ini ada di dalam jiwa kita. Tidak mampu. Tidak akan mampu sampai kepada Allah, tidak akan mampu berinteraksi dengan Allah. Saudara bisa berinteraksi dengan Allah memakai roh saudara. Ketika saudara dengar saya berkhotbah, apa yang saudara dengar? Apakah saudara sedang mendengar suara saya? Apakah saudara sedang mendengar teori saya? Atau saudara sedang menerima firman Tuhan? Pertanyaannya, dengan apa saudara mendengar khotbah saya? Saudara mendengar khotbah saya dengan telinga. Kalau saudara tidak punya telinga, saudara tuli, saudara tidak mungkin bisa mendengar khotbah saya. Mungkin bisa dijembatani pakai bahasa-bahasa isyarat buat orang tuli. Tapi pada dasarnya saudara mendengar pakai telinga. Telinga itu bagian dari apa? Debu tanah. Nah kalau saudara cuma dengar khotbah saya pakai debu tanah, ya berhenti sampai di situ. Khotbah saya saudara bawa masuk peti mati saudara dan saudara bawa masuk kubur saudara nantinya. Useless, tidak ada gunanya. Kalau saudara mendengar khotbah saya lebih jauh nih, dari dengar melalui telinga, saudara masukkan ke dalam pikiran saudara, menganalisa dengan pikiran saudara, merasa dengan hati saudara, mungkin saudara tersinggung dengan khotbah saya. Mas Pak Andri terlalu, tiap kali saya datang selalu khotbahnya tentang ini terus. Nyindir saya ini, nah, tersinggung, gak mau ke gereja lagi gitu kan. Itu perasaan saudara itu dengar khotbah saya. Kalau telinga saja yang dengar gak akan tersinggung. Tersinggung itu mulai masuk di dalam perasaan saudara. Atau saudara menganalisa dengan pikiran saudara, bener oge apa yang diomong oleh si Pak Andri gitu kan. Itu pakai pikiran saudara, berhenti sampai di situ, lumayan. Lumayan karena apa? Karena tidak berhenti cuma sampai di telinga. Tapi masih useless, gak ada gunanya. Khotbah ini adalah firman Tuhan yang harus saudara terima oleh roh saudara. Orang suka mengatakan dengarlah pakai telinga rohani atau mata rohani dan sebagainya. Oke lah pakai istilah apa saja. Tapi yang penting roh saudara menangkap. Adakah saudara sudah membiarkan khotbah ini ya mengkondisikan roh saudara untuk lebih maju, lebih naik kerohanian saudara. Tadinya saudara gak takut sama Tuhan, sekarang jadi takut sama Tuhan. Tadinya gak sayang sama Tuhan, sekarang jadi sayang sama Tuhan. Tadinya gak mengerti tentang Tuhan, sekarang mengerti tentang Tuhan. Memahami Tuhan itu mau seperti apa. Di dalam roh saudara, maka khotbah ini ada gunanya. Dan sangat berguna. Orang yang jarang mendengarkan firman Tuhan, dia akan mati rohani. Apa sebabnya? Perlahan-lahan dia mengalami kekeringan rohani. Sama seperti orang yang tidak makan, lama-lama dia akan mati jasmaninya. Karena pelan-lahan kekeringan dan lama-lama akan mati. Makanya penting saudara mendengarkan firman Tuhan yang benar. Makanan kan juga ada dua macam. Ada makanan yang sehat gizinya, ada juga makanan yang junk food itu ya. Sampah dimakan, istilah kasarnya kasar sekali itu junk food. Padahal itu bermerek loh itu junk foodnya. Tidak sehat dan sebagainya dan sebagainya. Ada dua macam makanan. Makanan rohani juga. Firman Tuhan kok saudara dengarkan asal firman Tuhan. Saya pernah baca tulisan di satu situs ya.
apa internet. Saya baca aja gitu. Wah, ini saya baca sampai lama-lama kok kenapa kok melenceng ya tulisan ini ya. Tentang kekristenan, melenceng ini. Sampai akhirnya ini situs apa sih saya lihat ke atasnya. Deng, Saksi Yehova. Wah, salah buka situs saya. Itu sebabnya saudara perlu benar-benar dapat firman Tuhan yang benar. Makan lempernya, buang bungkusnya. Mungkin bungkusnya kurang enak, tapi yang penting lempernya sehat. Ya, sekarang kita lihat. Kalau memang kenyataannya seperti ini yang tertulis di sini bahwa Allah itu menciptakan roh dalam diri manusia. Maka peran roh ini begitu pentingnya. Sebab itu datang dari Allah sendiri langsung. Kalau debu tanah itu dari ya ciptaan Allah juga, tapi dari dunia ini, dari debu tanah yang diinjek-injek orang. Biarpun saudara nanti dikuburkannya mewah di mana? Di tempat kuburannya mewah itu, tetap aja bisa ada kambing di atasnya kencing di kuburan saudara. Tetap aja jadi debu tanah, nggak ada bedanya, cuma di situ lebih rapi aja. Sekarang kita lihat, roh yang istimewa ini bagaimana diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara kalau baca ayat itu pelan-lahan, saudara renungi, masukkan ke jiwa saudara, masukkan ke dalam roh saudara, saudara dapat luar biasa kekayaan firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, rohlah yang memberi hidup. Dikatakan di sini pada ayat 63. Daging sama sekali tidak berguna. Loh tidak berguna ini kok diurus gitu loh. Ya bukannya nggak boleh ngurus, ya boleh lah ngurus. Penting juga loh ngurus daging, nanti kita lihat masalahnya di mana. Cuma kalau ngurusnya berlebihan ya, sampai rohnya nggak terurus, ini saudara hidupnya nggak seimbang. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, perhatikan di sana, firman Tuhan artinya. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan, roh saudara mendapatkan ya asupan kehidupan yang terus-menerus diberikan oleh Allah. Itu makanya saudara perlu baca Alkitab. Baca Alkitab tapi harus ngerti. Kalau enggak ya enggak ada gunanya. Saudara harus mengerti, biar satu ayat tapi ngerti. Dan masuk ke dalam roh saudara. Itu roh, firman Tuhan itu adalah roh. Dan firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Itulah asupan makanan bagi roh kita. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa rohlah yang memberi kehidupan. Perannya itu jauh lebih penting dibandingkan dengan tubuh. Apa sebabnya? Karena roh itu berperan di dalam dua alam. Roh itu berperan di dalam alam natural dan alam supranatural. Roh saudara dan saya itu berperan di dalam alam supranatural dan alam natural. Alam supranatural itu ketika saudara berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara nyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, gak salah. Saudara pakai mulut saudara, pakai suara saudara yang indah, gak salah. Gak salah saudara angkat tangan, gak salah saudara tepuk tangan, gak salah saudara menari bagi Tuhan, gak salah. Tapi tidak ada gunanya kalau roh saudara ternyata pasif di dalam saudara lagi tidur. Roh saudara lagi tidur, tubuh saudara cuma menari-nari heboh luar biasa. Keringetan iya, tapi nyanyian itu gak sampai kepada Tuhan. Karena yang teriak cuma debu tanah, bukan roh. Tuhan Yesus katakan bahwa Allah itu roh. Sehingga kalau mau menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara berdoa, anak-anak kita di kebaktian anak disuruh lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, berdoa. Apakah berdoa harus seperti itu?
Ya enggak salah, enggak apa-apa. Ada sebagian orang yang berdoa dengan mata terbuka. Enggak salah juga. Yang penting adalah rohnya berdoa atau enggak. Itu yang penting. Saudara berpuasa, baik. Masalahnya sekarang berpuasa apakah hanya berlapar-lapar perut saudara yang adalah debu? Perut saudara debu. Kepala debu, tangan semua debu ini. Apakah debu tanah ini saja yang lapar-lapar atau roh saudara yang sedang berpuasa? Nanti kita akan belajar bagaimana kita menggerakkan roh ini supaya terampil. Coba. Saudara kalau tubuh saudara terampil banget. Saya mau ngambil kertas itu, saya jalan ke sana, tangan saya mulai ngambil kertas ini, terampil. Enggak terus mau jalan ke sana, oh, enggak bisa ya, mau ngambil, enggak bisa. Enggak bisa, terampil, ngambil. Jiwa saudara terampil. Ketika saudara nonton film Korea yang mengharukan, saudara enggak usah diinstruksikan. Ayo ya, episode ke-137 nangis ya, nangis. Enggak usah diinstruksikan. Udah nangis sendiri. Tisu. Serot. Nangis sendiri saudara. Enggak usah diinstruksikan. Leluconnya Cak Lontong lucu. Saudara ketawa. Enggak usah diinstruksikan. Ayo ketawa ya. Enggak. Ketawa aja saudara. Terampil jiwa saudara. Masalahnya sekarang. Adakah roh saudara terampil? Apa roh saudara diam, beku, pasif di dalam diri saudara? Ada banyak orang yang puluhan tahun jadi Kristen. Tapi tidak pernah jadi Kristen. Nah ini aneh ya. Puluhan tahun jadi Kristen tapi tidak pernah jadi Kristen. Apa sebabnya? Rohnya itu diam di dalam, pasif, terbelenggu di dalam. Oleh apa itu? Nanti kita lihat. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa peran roh itu adalah di dalam alam natural dan supranatural. Semua roh. Termasuk ketika Roh Kudus melarikan Filipus setelah dia berbicara kepada Sida-Sida, gitu kan? Larikan ke Asdod. Itu kurang lebih 50 km dari tempat Filipus berada. Itu adalah alam material. Itu adalah alam natural. Tapi ketika Filipus dilarikan ke sana, itu berada di alam supranatural. Saudara pernah pergi ke rumah hantu enggak? Rumah hantu yang benar nih, bukan di wahana-wahana yang pakai bayar, bukan. Rumah hantu yang wahana malah enggak serem. Cuma hati-hati perempuan-perempuan ke sana kadang-kadang suka nakalan hantunya. Pegang yang enggak. Saudara jerit, orang enggak ada yang nolongin. Pacar saudara pun, suami saudara enggak nolongin karena apa? Dikira cuma takut, padahal enggak. Sedang pelecehan seksual. Oleh si hantunya bisa melecehkan seksual, kurang ajar. Hati-hati. Rumah hantu yang benar nih. Om saya punya rumah tua di situ Bondo, ujung dekat Banyuwangi sana. Rumah tua yang sangat banyak hantunya. Itu betul-betul hantunya luar biasa. Itu tuh kita bisa melihat sampai kursi itu melayang. Kursi ini kan material. Ini adalah natural, alam natural. Bisa melayang dan bisa dibanting. Gabruk gitu. Kalau pintu gabruk itu mungkin kena angin. Ya kan? Kalau kursi geser mungkin kucing. Ya kan? Tapi kursi melayang terus ngelempar ke seseorang, gabruk gitu. 2 gamelan Jawa, 2 set maksudnya bukan 2 biji. 2 gamelan Jawa itu kan natural kan? Di alam natural. Tapi digerakkan oleh makhluk-makhluk alam supranatural. Ketika malam tertentu, gamelan itu berbunyi. Berbunyi begitu nyaring, berbunyi begitu indah. Saya buka pintunya, karena itu berada di dalam gudang. Saya pikir gamelan itu ditata seperti orang mau menanggap wayang kulit ataupun wayang orang gitu ya. Ditata. Enggak, gamelannya ditumpuk dan debuan semua. Dan itu ada kemung, ada segala macam. Ini buat alat mukulnya aja enggak ada. Enggak tahu di peti mana. Tapi ini semua gamelan bunyi. Ketika saya buka, berhenti. Saya tutup lagi, sebentar lagi bunyi lagi. Ya saya biarkan aja lagu-lagu Jawa, lagu-lagu gamelan. Itu adalah alam natural. Digerakkan oleh makhluk supranatural.
Jadi roh itu, baik itu roh Tuhan, roh setan, roh manusia, itu bisa bekerja di dalam alam natural maupun alam supranatural. Saudara dan saya mungkin tanpa sadar, kita sudah melakukan banyak hal di alam supranatural. Di alam natural kita selalu bergerak kita, di alam natural. Yaitu ya makan, minum, tidur, ngobrol sama teman, ya toh, dan sebagainya. Itu semua adalah alam natural. Kita lakukan dengan sadar. Tapi ketika kita berada di alam supranatural, kita nggak sadar. Pernahkah saudara mengalami penderitaan atau kesedihan yang sangat dalam sehingga saudara berlutut dan saudara berdoa menangis kepada Allah? Tuhan, Tuhan tolong saya. Nggak ngomong doanya, nggak ada kata-kata lain. Kecuali Tuhan tolong saya sambil saudara nangis. Saudara sedang melakukan sesuatu di alam supranatural. Yang melakukan apa? Roh saudara. Roh saudara menangis dalam kesedihan, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan yang mendengar doa saudara itu segera menjawab. Itu rahasianya berdoa. Doa itu kalau tidak dinaikkan di dalam alam supranatural, itu cuma ngobrol, cuma ngomong. Saya doa di sini tidak di alam supranatural. Saya doa bla 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 bla. Saudara, amin. Ya, kita sama-sama di alam natural, nggak nyampe apa-apa ke supranatural. Ketika ditanya, sudah didoakan? Sudah. Apa kamu sudah doa? Sudah, saya sudah doa. Tapi sudah doanya itu sudah doa di alam natural. Bukan di alam supranatural yang sampai kepada Allah. Kalau saudara diminta oleh seseorang, Ibu Juni nih lagi menyiapkan tesisnya. Minta tolong kita untuk doakan kan Bu ya. Kalau kita bilang, ya Bu, saya akan doakan Ibu. Itu tanggung jawab saudara untuk doakannya di alam supranatural. Bukan cuma di natural aja. Ketika saudara ditanya, sudah doakan? Sudah. Tapi cuma doakan begitu saja, tidak dengan roh saudara berdoa kepada Allah. Dan ini kenapa? Kenapa kok enggak? Bukannya enggak mau. Enggak terlatih. Enggak terampil rohnya. Rohnya itu enggak terampil. Jiwanya terampil, tubuhnya terampil, rohnya enggak terampil. Enggak banyak orang yang lumpuh tubuhnya. Lebih banyak orang yang lumpuh rohnya. Hati-hati, jangan termasuk kita. Keberadaan tubuh itu tidak mungkin sama dengan keberadaan roh. Saya ini masih bicara tentang debu tanah dan nafas hidup nih. Keberadaan tubuh saudara tidak mungkin dapat menjadi sama dengan keberadaan roh. Coba kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi nggak mungkin sama antara tubuh dan roh. Keberadaannya nggak mungkin sama. Sehingga ada istilah, saudara adalah anak jasmani, anak kandung dari bapak ibu saudara. Oke. Tapi saudara adalah anak rohani saya sebagai gembala. Anak rohani saya, apa sebabnya? Saya tidak melahirkan saudara dengan sesuatu bahan dari tubuh saya, tidak. Tapi dari roh. Sehingga dikatakan di sini, Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara dan saya dilahirkan dari roh Allah. Roh di sini huruf besar, roh Allah. Sehingga kita ini adalah anak Allah. Tahukah saudara, orang itu sukar sekali mengerti bahwa Yesus itu anak Allah. Itu sulit sekali. Buat saudara gampang, buat orang lain itu sulit. Apalagi mengatakan bahwa kita ini semua anak Allah. Berarti Allah menikah dong sama mamah kita masing-masing. Itu karena dimensi Allah oleh mereka
diterjemahkan masuk ke dalam dimensi material, dimensi debu tanah. Sedangkan firman Tuhan katakan, Yohanes 3 ayat 6 ini mengatakan, yang lahir dari roh huruf besar adalah roh huruf kecil. Kita ini dilahirkan dari roh Allah. Bukankah Allah yang meniupkan nafas hidup kepada kita? Jadi kita itu dilahirkan oleh Allah melalui proses roh. Bukan proses jasmani. Kalau proses jasmani bisa ditanya. Saudara dulu lahir dari mama saudara, lahirnya secara normal biasa atau sesar? Atau dioperasi mama saudara? Secara apa gitu loh. Bisa ditanya gitu. Tapi kalau kita dilahirkan oleh Allah, kita tidak bisa tanya Allah, dulu saya lahirnya normal atau sesar? Secara roh. Enggak bisa, karena apa? Proses kelahiran kita itu sebagai roh, dari roh Allah, adalah ketika Allah meniupkan nafas hidup. Disitulah terciptanya kita. Itu sebabnya mudah sekali bagi kita, ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika kita mendapat karunia Roh Kudus, kita diberi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membawa kita untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Bukan sebagai anak adopsi. Pengertiannya salah loh kalau saudara berpikir gini, dulu kamu anak setan. Karena kamu anak setan, Allah kasihan sama kamu, kamu diadopsi jadi anak Allah. Salah loh pengertiannya. Kita itu bukan anak adopsi, kita itu anak terhilang. Ketika Lukas 15, anak yang bungsu tadi kembali ke rumah bapaknya setelah dia babak belur hidupnya, kemiskinan, kelaparan melanda hidupnya sampai dia mesti jaga babi dan sebagainya, malah babi dikasih makan dia enggak. Dia kembali ke rumah bapaknya, apakah itu anak adopsi? Ketika bapaknya memeluk anak itu dan memestakan anak itu. Anakku sudah mati tapi hidup kembali. Apa ini anak adopsi? Bukan. Ini anak terhilang yang kembali. Saudara dan saya, anak terhilang yang kembali. Karena kita tuh dari awal memang sudah ditiupkan oleh roh Allah. Allah melahirkan kita melalui roh. Kita menjadi anak yang terhilang yang kembali ketika kita bertobat. Dulu kita ditipu habis-habisan oleh setan iblis. Untuk apa? Untuk melawan Bapak kita yaitu Allah. Allah yang melahirkan kita. Kita melawan, menyakitkan hatinya. Mengecewakan dia. Berontak melawan Allah. Tapi kasih Allah yang luar biasa. Mengirimkan Tuhan Yesus untuk membawa kita bertobat, diampuni, kembali kepada Allah. Di sini saudara lihat, kalau saudara tidak lagi rindu kepada Allah, ada masalah di roh saudara. Kalau seseorang anak ini, yang sudah dari kecil, dari lahir, dipelihara oleh orang tuanya sampai besar. Terus anak ini lupa sama saudara sebagai bapak atau sebagai ibunya. Ada masalah di anak ini. Ada masalah, mungkin jiwanya sakit. Mungkin ada satu hal yang mesti diperbaiki. Nah begitu juga ketika ada manusia, nih pada dasarnya nih, ada manusia yang tidak mau kembali kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada masalah dalam hidupnya. Saudara kalau membaca Yohanes 3 ayat 16, pasti saudara akan heran. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, berbunyi begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, loh kok Allah mengasihi semua orang sih? Padahal orang-orang ini tidak mau percaya Tuhan Yesus loh, malah menghujat Tuhan Yesus. Ada banyak orang malah menghujat Allah, orang-orang yang ateis dan sebagainya. Kok malah Allah mengasihi sih? Apa sebabnya? Karena mereka semua adalah roh yang diberikan, yang diciptakan, dilahirkan dari Allah. Allah mau semua orang diselamatkan. Allah mau semua orang kembali kepada Allah dan diselamatkan. Bukan hanya saudara dan saya.
Itu sebabnya diberikan satu kesempatan yang luar biasa mulianya kepada kita untuk kita mengajak saudara-saudara kita datang kepada Allah. Mereka nggak ngerti, kita yang mengerti, kita ajak mereka. Ayo dong, kita sungguh-sungguh datang kepada Allah. Kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan rencana Allah dalam hidupmu. Dengan begitu, roh kita hidup dan roh kita ini akan bertumbuh dengan luar biasa. Rabu depan kita sambung, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kuasa, kami mengucap syukur ya Bapa. Firman-Mu sudah menjelaskan kepada kami akan kondisi kami yang sesungguhnya. Biarlah kami boleh lebih benar lagi di dalam berinteraksi dengan Engkau ya Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Itu terbukti melalui firman Tuhan yang Engkau kupas, Engkau bukakan sehingga kami mengerti Tuhan akan segala hal yang banyak orang tidak mengerti. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati dan kayu salib, sudah bangkit bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih karena pada petang malam hari ini kami boleh kembali menikmati tubuh Yesus dan darah Yesus. Yang secara materi ini adalah anggur, adalah roti. Tetapi kami menerimanya sebagai yang spiritual, yaitu darah Yesus dan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami layak untuk menerima semua ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami di dalam darah Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima tubuh Yesus dan darah Yesus yang kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, kuasa roh yang dahsyat dan ajaib, itu akan mengisi kehidupan setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.